sekarang saya sedang berada di tempat. Dan ini antusias masyarakat sangat. Nah ini bagi-bagi takjil dari dua helai kain ihram untuk laki-laki, ya, perempuan baju putih-putih kita persiapkan, ya. Kelima, lakukanlah salat sunnah ihram 2 rakaat. Nanti saya bimbing itu ya, itu nggak harus. Jelang keberangkatan umroh, PT Aropik Tour Travel Haji dan Umroh menyelenggarakan acara pemantapan bimbingan umroh atau manasik. Ratusan jamaah umroh jelang keberangkatan, PT Aropik gelar manasik umroh di Saung Gurame Jalan Proklamasi Rengas Dengklok Karawang, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Direktur Aropik Tour Travel Ustadz Haji Opik Sulaiman Faruk Al-Karawani mengatakan, Alhamdulillah ada beberapa hal kegiatan Aropik Tour Travel ini ketika mengarahkan atau memaparkan tentang manasik sangat detail. Contoh Aropik punya replika Ka'bah sendiri yang besarnya lumayan 4 x 4 meter. Sehingga praktek langsung jadi jamaah langsung diajarkan praktek bagaimana cara memakai kain ihram, bagaimana tawaf yang benar, syai yang benar, bagaimana menjaga pembatalan ketika kita menjalankan ritual ibadah umroh. Ya, selamat siang pemirsa Ajam TV Jabar. Pada siang hari ini diselenggarakan kegiatan pemantapan untuk manasik umroh dari PT Aropik Travel. Dan di sebelah saya sudah ada Direktur Utama PT Aropik beserta staf, dan kita akan melakukan bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari Ajam TV Jabar ingin menanyakan perihal kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini itu apa saja? Baik, alhamdulillah pada hari Sabtu di tanggal 1 Oktober ini Masya Allah, awal bulan yang luar biasa, di cuaca yang sangat mendukung ya. Cuacanya panas, emang harus manasik itu harus seperti ini agar mereka itu terbiasa nanti di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah ada beberapa hal kegiatan di sini. Alhamdulillah Aropik Tour Travel ini ketika mengarahkan atau memaparkan tentang manasik sangat detail. Contoh punya replika Ka'bah sendiri, gitu ya. Yang besarnya ya lumayan aja, 4 x 4, tinggi 4 meter, lebar 4 meter. Sehingga praktek langsung. Jadi jamaah langsung diajarkan praktek bagaimana cara memakai kain ihram, bagaimana tawaf yang benar, sa'i yang benar, bagaimana menjaga pembatalan ketika kita menjalankan ritual ibadah umroh. Alhamdulillah. Dan ada kegiatan-kegiatan yang lain semacam pengisian tausiah dengan beberapa staf kami, Haji Jamarudin SPDI dan Ustadz Haji Amron, marketing saya juga, dan terutama kakanda saya Teh Hajah Kurotolayun, penasehat, dan beliau pun selalu mensupport dan selalu mendukung ketika ada acara, beliau selalu hadir. Dan beliau pun alhamdulillah selain daripada bagian daripada Aropik, beliau pun marketing juga untuk menggiring semua jamaah umroh untuk daftar ke Aropik Tour Travel. Karena Aropik ini keberangkatan alhamdulillah setiap bulan, bahkan bulan Agustus kemarin keberangkatan 3 kali keberangkatan alhamdulillah. Dan kegiatan-kegiatan yang lain selain daripada tawaf, sa'i ya dan lainnya, bahkan kami memaparkan tentang pembatalan dan apa yang harus disiapkan, musim apa sekarang keberangkatan kita, apa saja harus kita bawa. Saya sangat detail pokoknya, dari A sampai Z lah begitu Teh. Ya, alhamdulillah ya. Barangkali selama kegiatan apakah sempat mengalami kendala untuk berkoordinasi dengan jamaah atau memang berjalan lancar, Pak Haji? Alhamdulillah selama ini setiap acara manasik berjalan lancar, alhamdulillah kulihal, sehingga jamaah pun antusias, semangat. Karena maaf sebelumnya, karena cara memaparkan dan cara memantapkan jamaah lebih mantap itu saya sudah punya trik sendiri, sehingga jamaah tidak bawel, tidak rewel, bahkan jamaah kocak lah, seperti bisa kita lihat tadi ada sesi tanya jawab, sesi canda tawa dan lainnya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Baik, kalau boleh tahu trik apa saja yang Pak Haji sudah lakukan agar jamaah bisa disesuaikan dengan apa yang nanti Pak Haji harapkan? Ya, trik yang pertama apa ya, itu tentang pengalaman saya selama saya pernah bekerja di sana, mukim di sana. Saya bekerja di kepemerintahan Arab Saudi dulu, ya, kurang lebih saya 10 tahun. Dan pengalaman saya ceritakan pada jamaah, pengalaman keseharian orang Arab seperti apa, pengalaman saya membimbing jamaah seperti apa, pengalaman apapun yang saya alami selama di sana, saya sampaikan ke jamaah sehingga menjadikan motivasi
dan kehati-hatian jamaah. Oh, Haji Opik itu pernah ngalamin gini dan begitu, jamaah harus hati-hati. Oh, Haji Opik itu semangat karena mempersiapkan seperti dan itu. Dan alhamdulillah setiap membimbing jamaah di sana pun saya alhamdulillah jarang sekali ada kendala, baik pun jamaah tersasar atau yang sakit jarang sekali gitu. Tapi ya pasti ada ya, 1-2 atau yang nyasar gitu. Tetapi alhamdulillah tercover dan terkondisikan dengan baik. Baik, untuk manasik umroh pada hari ini untuk keberangkatan tanggal 19 Oktober, betul Pak Haji? Iya, baik. Kira-kira jumlah jamaah yang berangkat dan asal daerah mereka itu kira-kira dari mana saja? Ya alhamdulillah untuk Aropik Tour Travel ini ya emang asli travelnya orang Kerawang ya. Berdomisili asli saya orang Rengas Dengklok Amansari ya, orang Amansari, dan kantornya pun di Amansari, dan kebanyakannya jamaahnya orang Rengas Dengklok Kerawang. Dan ada juga yang dari Deltama, dari Bekasi, dari Tambun, dari Purwakarta, itu beda lagi dari cabang-cabang kami. Akan tetapi yang keberangkatan 19 Oktober ini kebanyakan orang Kerawang, kurang lebih ada 100. Itu untuk keberangkatan yang pertama. Nanti yang kloter kedua ada lagi. Jadi kita keberangkatannya estafet alhamdulillah ya. Baik, di sebelah Pak Haji ada kakak ya, kakak dari Pak Haji yang ikut terlibat atau di PT Aropik gitu. Iya, baik, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa bincang-bincang sebentar juga ya Pak Haji ya. Wabarakatuh. Iya, mohon maaf Bu Haji. Ya, kami dari tim Ajam TV Jabar. Kira-kira Bu Haji sendiri memberikan support untuk PT Aropik itu bagaimana selama ini Bu Haji, kalau boleh tahu? Alhamdulillah wa syukurillah untuk memberikan support ya, kita dari marketing ya, saya memberikan masukan-masukan, trik-trik cara meraih jamaah itu gimana gitu sama haji ini ya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah untuk daerah sini, terutama daerah Rengas Dengklok itu pasti yang taunya Aropik dan Aropik aja gitu. Ya. Kira-kira yang diunggulkan dari PT Aropik itu apa Pak? Ibu Haji, mohon maaf. Alhamdulillah, jadi dari berangkat sampai pulang lagi pembimbingnya Aropik juga. Sebagai mutawib itu dari berangkat sampai pulang itu Aropik itu bimbingan langsungnya ya. Alhamdulillah ya. Ya. Kelebihannya di situ Aropik. Baik, alhamdulillah Bu Haji, terima kasih. Iya, sebelah saya juga sudah ada tim marketing dari PT Aropik dan kita bincang-bincang dengan beliau. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya. Boleh diperkenalkan mungkin Bapak di PT Aropik itu posisinya sebagai apa dan mungkin bertugas bertanggung jawab untuk apa Pak? Maaf. Saya di sini sebagai marketing, saya wilayah Batu Jaya beserta rekan kami ini Pak Haji Amron. Ya, kita bergabung sama Aropik semenjak pendirian. Kita kenal sudah Aropik sama ownernya itu bahkan sebelum berdiri saya sudah kenal. Ya, pulang dari haji kita berkenalan, lalu beliau membuka PT Aropik di Rengas Dengklok. Ya. Baik, Bapak mengenai PT Tour Aropik Travel ya, untuk jamaahnya sendiri yang sudah Bapak ajak bergabung untuk keberangkatan umroh dengan PT Aropik itu jumlahnya kira-kira ada berapa Pak? Alhamdulillah, semenjak berdiri saya membawa kurang lebih hampir 25 orang. Saya sendiri untuk wilayah Batu Jaya, karena ini perlu pendekatan yang sangat persuasif Bu. Ya, tidak mudah mengajak orang itu ibadah, terutama umroh. Umroh itu kan memerlukan ongkos Bu. Ya, maka dengan sabar kita artinya kita ajak-ajak. Ya, ini intinya umroh, kita bukan bisnis, kita niat pure ibadah umroh gitu. Iya. Iya, baik. Kira-kira respon dari jamaah yang sudah Bapak ajak ataupun mungkin ketika Bapak mencoba mengajak rekan ataupun keluarga kerabat untuk ikut pergi ke Tanah Suci, kira-kira respon dari mereka seperti apa Pak? Alhamdulillah untuk respon sendiri ya sangat memuaskan. Satu, dibimbing sama ownernya yaitu Pak Haji Opik sendiri. Beliau sangat tegas, lugas, bahkan ibadah itu tidak pernah tertinggal. Dari sholat tahajud, sholat sunnahnya, bahkan sholat wajibnya pun kita harus mengikuti berjamaah. Itu respon saudara saya yang pernah saya ajak umroh.
positif semua Bu. Ya, alhamdulillah. Ya Pak ya. Baik, sebelah Bapak juga mungkin salah satu tim marketing sama ya Pak ya. Baik, kalau boleh tahu Bapak tim marketing untuk wilayah mana Pak? Sama-sama Pak Haji Jamar. Oh sama, Batu Jaya juga ya. Baik, untuk proses keberangkatan jamaah PT Aropik ini seperti apa Pak? Untuk keberangkatan sendiri kita dimulai dengan pembuatan paspor Ibu ya. Jadi pembuatan paspor pun kita pasporan di kantor Aropik. Begitu juga mengenai vaksin medis kita adakan di kantor juga. Jadi untuk mempermudah orang ibadah ke Tanah Suci. Iya. Baik, untuk paspor, untuk vaksin itu semuanya dilaksanakan di kantor Aropik ya. Jadi tidak harus jauh mendatangi kantor pembuatan paspor yaitu kantor imigrasi, dan juga vaksinnya tidak harus datang ke rumah sakit ya Pak ya, seperti itu ya. Iya, baik, kira-kira selama ini prosesnya berapa lama Pak untuk membuat paspor dan juga vaksin? Apakah harus menunggu dalam jumlah waktu yang lama atau langsung Pak? Untuk pembuatan paspor sendiri dan vaksin itu kita satu tempat. Mungkin setelah ada proses pemotongan insya Allah langsung selesai Bu. Kalau syaratnya selesai pasti selesai, karena paspornya kan nanti disimpan sama pihak kantor lah. Ya, jadi untuk tidak tumpang tindih, takutnya dibawa sama orangnya nanti ketinggalan. Nah kita nggak seperti itu. Jadi kita setelah jadi pasporan disimpan di kantor agar mempermudah. Baik, karena sudah kerjasama juga dengan kantor imigrasi ya Pak ya, didatangkan ke sini. Baik, Bapak kalau boleh tahu untuk perlengkapan jamaah itu mungkin dari mulai koper, pakaian dan lain sebagainya itu disampaikannya itu pada saat keberangkatan atau mungkin beberapa hari atau beberapa minggu sebelum keberangkatan Pak? Kalau dilihat ini bahkan bulanan Pak ya. Sebelumnya dia ini pendatang langsung dikasih kompor seperti itu. Ya seperti baju, kemudian kain ihram dan lain sebagainya sudah disediakan di sini. Sudah disediakan. Ya alhamdulillah itu aja. Baik, itu disampaikan itu, diberikan itu ketika setelah mendaftar atau mungkin harus menunggu lagi Pak? Setelah mendaftar Ibu. Karena kalau sudah mendaftar kan bisa dipastikan beliau umroh, bisa dipastikan ya. Ya, jadi setelah daftar kita langsung kasih koper, perlengkapan umroh dan lainnya. Oh gitu, berarti sudah tersedia ready ya Pak ya di kantor ya. Jadi tidak harus menunggu lagi ya, seperti itu. Dan ataupun sekiranya ada kekurangan mungkin nanti disusulkan kemudian ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya pada hari ini ya. Baik, demikian pemirsa Ajam TV Jabar bincang-bincang saya dengan tim marketing dari PT Aropik, dan tadi juga kita sudah berbincang dengan Direktur Utama PT Aropik Tour Travel dari Karawang. Baik, saya Dewi Lestari dari Karawang, Ajam TV Jabar melaporkan. Selain itu juga kegiatan tersebut diisi dengan tausiah dari beberapa staf Aropik seperti Haji Jamal Rudin, SPDI, Ustadz Haji Amron, dan penasehat Aropik Hajah Kurotulayun. Aropik pemberangkatan setiap bulan, dan kegiatan-kegiatan yang lain selain daripada tawaf syai dan yang lainnya. Bahkan kami memaparkan tentang pembatalan-pembatalan apa yang harus disiapkan. Musim apa sekarang keberangkatan kita, apa saja yang harus kita bawa. Alhamdulillah selama ini setiap acara manasik berjalan dengan lancar, sehingga jamaah pun antusias semangat, karena cara memaparkan dan cara memantapkan jamaah lebih mantap itu saya sudah punya trik sendiri, sehingga jamaah tidak bawel tidak rewel. Selain itu juga ada sesi tanya jawab, sesi canda tawa dan lainnya, semuanya berjalan dengan lancar. Ibadah haji dan umroh adalah ibadah fisik yang memerlukan tenaga. Allah tidak mengenal harta dan jabatan, hanya amal yang akan menjadi ukuran di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma mempunyai banyak harta, percuma mempunyai jabatan yang tinggi tetapi tidak punya niat melakukan ibadah tersebut, termasuk ibadah haji dan umroh. Hal tersebut dikatakan Direktur Aropik Tour Travel Ustadz Haji Opik Sulaiman Faruk Al-Karawani saat diwawancara oleh Azam TV Jabar. Manasik umroh sangat penting bagi kita, yaitu untuk menata hati kita, melatih kesabaran diri. Terlepas dari kemampuan kita melaksanakannya, yang penting kita mempunyai niat ikhlas terlebih dahulu. Yakinlah rezeki Allah itu akan datang tanpa kita tahu, bisa datang dari arah manapun. Tujuan dari pelaksanaan manasik umroh ini adalah untuk memberikan pemahaman dan arahan tentang cara-cara menjalankan ibadah umroh kepada calon jamaah umroh. Jelas Ustadz Haji Opik Sulaiman Faruk Al-Karawani di sela-sela kesibukannya membimbing jamaah umroh. Setelah tawaf kita salat sunnah. Akan tetapi ulama kita menganjurkan salat mutlak. Maka niat salat mutlak. Ya, Ustadz saya mah nggak pakai niat mutlak.
karena ini sholat sunnah saja, nggak apa-apa. Yang penting sholat 2 rakaat. Setelah 7 keliling kita selesai, sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? Siap-siap panas-panasan karena di sana lebih panas. Jangan kalah dengan panas di sini. Di sini lebih, di sana lebih matang. Ya. Jadi setelah 7 putaran kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah baca Fatihah, qul ya ayyuhal rakaat pertama setelah Fatihah apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah baca Fatihah, qul hu. Paham? Setelah 7 putaran apa yang kita lakukan? Salat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah apa? Rakaat kedua langsung minum air jam. Paham ini? Tadi setelah 7 putaran sholat, setelah sholat minum air jam-jam. Apa doa air jam-jam? Dibimbing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasyian wa sifaan min kulli da'in wa taqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badani. Allahumma afina fi sam'i. Allahumma afina fi basari. La ilaha illa anta. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah air jam-jam ini wasilah buat kami agar sehat jasmani rohani. Ya Allah, jadikanlah air jam-jam ini wasilah buat kami keberkahan hidup kami. Jadikanlah kesuksesan hidup kami. Jadikanlah kemudahan kelancaran usaha kami. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagitsu wa aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni illa nafsi tarbata aini abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa air jam-jam. Terlalu panjang. Cukup pakai bahasa kan tadi udah saya arahkan, udah saya sampaikan, udah saya contohkan. Ya Allah, jadikanlah air jam-jam itu wasilah buat saya. Kalau untuk sendiri, ya, buat saya apa? Ingin sukses, ingin sehat lahir batin. Karena apa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air jam-jam tergantung orang yang meminumnya. Ketika ingin menjadi sifa, maka menjadi apa itu sifat? Obat. Ketika ingin dimurahkan rezeki, insya Allah akan Allah murahkan rezekinya. Ketika ingin jodoh, insya Allah kasih jodoh yang baik. Maka air jam-jam itu tergantung orang yang meminumnya. Maka mintalah yang baik-baik. Paham? Setelah 7 keliling, apa yang kita lakukan? Salat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah apa? Rakaat kedua setelah Fatihah apa? Setelah salat kita berdoa. Setelah berdoa apa kita? Minum air? Jam-jam. Paham ya? Pintar. Setelah minum air jam-jam, kita melaksanakan inna syaffa wal marwata min syairillah. Kita naik ke Gunung Sopa atau Bukit Sopa. Bukit Sopa ada di sebelah sana. Sama posisinya seperti ini. Anggap, yuk kita ke Sopa. Yuk, Ibu. Yuk. Sopa dan Marwah. Apa itu Bukit Sopa? Apa itu Bukit Marwah? Itu perjalanannya disebut Hijr Ismail. Di situ diletakkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa beliau. Terus berulang kali mendoa kepada Allah agar minta air atau keberkahan di kota Mekah. Maka dari itu berdoa di situ. Ibunda Siti Hajar lari ke Bukit Marwah. Yuk kita berdoa dulu di sini. Allah ilham. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berulang kali. Berulang.
Laki-laki lari. Yuk lari. Laki-laki. Rabbik fir. Rabbik fir. Warham. Wa'fu. Wa takarram. Wa tazawwad. Amma ta'lam. Innaka ta'lam. Ma la na'lam. Innaka antallahul a'azul akram. Udah. Stop. Pas lampu hijau doang. Langsung gue pakai stop. Selama lampu hijau, laki-laki lari kecil. Ya, nanti ada batas lari hijau di sana. Lampu hijau. Ibu maju, Bu. Ngadep kiblat lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, ini sofa ke marwah 1. Dari marwah ke sofa 4. Jadi Nah, ini sekarang putaran kedua. Ayo. Lanjut. Subhanallah. Nanti untuk laki-laki. Warham. Wa'fu. Wa takarram. Wa tazawwad. Amma ta'lam. Innaka ta'lam. Ma la na'lam. Innaka antallahul a'azul akram. Stop. Nah, udah pukul. Ya. Walhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Stop. Lampu hijau lagi. Ya, begini. Ya. Rabbik fir. Warham. Wa'fu. Wa takarram. Wa tajawaz. Rabbik fir. Warham. Wa'fu. Wa takarram. Wa tajawaz. Anggap ini 7 putaran terakhir. Ayo, kita tahan dulu. Kita gunting rambut. Depan. Antari antara Bukit Sofa dan Marwah. Apa yang kita lakukan? Tahap. Apa itu tahalul? Gunting bawa gunting kecil. Ya, gunting rambut orang lain. Misalkan Haji Opik ini belum digunting rambutnya, terus mau gunting jemaah nggak boleh. Jadi harus gunting dulu sama yang sudah sudah baik. Nah, itu kita berdoa sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Dari Karawang, Jawa Barat, Dewi Lastari Azam TV Jabar melaporkan.